Jadi kehidupan manusia itu harus kita itu mempunyai jati diri kita. Mempunyai jati diri. Ya, jati diri kita. Jati diri itu seperti apa itu? Ya hakikat diri. Hakikat diri. Tujuan diri. Karena manusia itu terbagi 3 bagian tadi. Ya kan? Itu jasad, dari mana asal usulnya. Ya. Sukma, dari mana asal usulnya. Ya kan? Nyawa, dari mana asal usulnya. Ketika digabungkan jadi satu, kan kayak manusia apa ada manusia yang terkecil. Manus tadi ya. Ya, minus kalau bahasa banyak. Jadi manusia itu apa sesungguhnya tadi itu? Iya kayak apa itu? Jangan macam tadi ngaku-ngaku Allah itu Jabariyah. Jadi diri manusia itu adalah saksi Allah. Saksi Allah. Sudah dikatakan widatul suhud. Widatul suhud. Suhud. Itu kaji apa? Saksi Tuhan. Kaji apa kayak widatul suhud ya? Ya kaji makrifat. Makrifat. Ya. Karena pemahaman di dunia ini ada 4 yang sekarang tersebar itu, yaitu untuk seluruh dunia kayak? Iya. Paham Mu'tazilah, ya, paham kan? Jabariyah tadi, iya kan? Dan paham Ahlus Sunnah, iya kan? Dan paham Ahlul Kasab. Ahlul Kasab. Ini gimana kayak kalau bisa ada paham ini kayak siapa sih sebenarnya kayak pendiri-pendirinya ini? Pendiri yaitu Mu'tazilah itu Wasil bin San'am. Oh, Wasil bin San'am. Nah, itu pendiri Jabariyah, Wasil bin Atta. Oh, bin Atta, iya. Nah, pendiri Jabariyah Judi bin San'am. Iya. Kalau pendiri Ahlus Sunnah kakeknya Gus Dur. Hasyim Asy'ari. Asy'ari. Nah, kalau Ahlul Kasab ini meliputi di yang 3 ini. Meliputi. Iya. Ada yang di ketiga itu ya? Ada yang ketiga itu. Ahlul Kasab. Ahlul Kasab itu jarang terjangkau akal manusia yang dia ceritakan. Seperti Nabi Khidir zaman Nabi itu. Jadi kalau ajaran yang pertama tadi itu kan seperti apa ajaran itu kak? Mu'tazilah itu dia itu nggak mempercayai dengan apa yang katanya itu. Itu Mu'tazilah itu dulu muridnya yaitu Imam Hasan Basri. Oh, pendirinya itu. Iya, pendirinya tadi. Pendirinya itu murid daripada Hasan Basri. Itu ketika dia itu debat sama Imam Hasan Basri tentang masalah mukmin asi, mukmin yang berbuat maksiat. Mukmin yang berbuat maksiat. Apa itu dimasukkan neraka ataupun dia termasuk surga katanya gitu. Terus jadi kata Imam Hasan Basri, ada itu bisa masuk surga karena ada mukminnya dan diampuni dosa maksiatnya. Iya, apabila dia itu mukmin itu silap katanya. Si apa tadi? Siapa tadi? Pak Mu'tazilah tadi. Pak Mu'tazilah. Wasil namanya Wasil. Namanya Wasil. Itu dia nggak terima. Tetap orang yang bermaksiat itu masuk neraka. Walaupun sama saja menerangkan di surat apa tadi itu, surat 4 kan? Iya kan? Karena aku ampun dosanya sudahnya, lakukan yang buruk dengan yang baik, dia nggak menerima juga. Maka kata Imam Sahabat, itajalah ya Wasil. Tergelincir kamu Wasil kan? Akhirnya sekarang masa Mu'tazilah tadi tergelincir gitu. Berarti kalau kejadian Nabi Khidir pun itulah yang ditentang gitu ya, seperti itu ya kan? Nah ya begitu. Nggak percaya dengan kejadian Nabi Khidir yang membunuh anak remaja gitu. Nah, itu kan nggak masuk akal semua. Gitu. Iya. Paham Jabariyah tadi itu namanya sangkar rububiyyat, mabuk ketuhanan. Sehingga dia melihat dia itu semua Tuhan. Berarti hakikat itu nggak? Nah, ya terserah dia lah. Pelajaran hakikat. Kan hakikat itu nggak begitu, hakikat itu kan tauhid. Oh iya kan? Ada 4 tauhid itu kan. Jadi semua itu merasa Allah. Jadi Allah itu makan, dia itu benda yang mati yang digerak-gerakkan lah gitu. Iya kan? Bahasa. Jadi Allah itu makan, Allah itu minum. Jadi dia itu berbuat maksiat pun ya nggak ada dosanya. Kan merasa Allah yang berbuat gitu. Itu paham Jabariyah. Paham Jabariyah. Itu orang Yahudi yang ditahan oleh yaitu apa di zaman Rasulullah itu ditahan oleh Rasulullah yang kalah perang. Jundi bin San'am. Namanya Jundi bin San'am, pendiri paham Jabariyah. Ahlus Sunnah wal Jamaah tadi kakeknya Gus Dur. Iya, orang kita itu. Hasyim. Maka di sini itu Aswaja itu tenar dia kalangan kita karena orang NU itu pendiri Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang NU. Orang NU. Mbah Hasyim Asy'ari. Iya, Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Kalau pendiri ahlul kasab kayak? Itu nggak ada pendirinya. Oh, Itu enggak. yang dikatakan di Al-Quran, barang siapa yang sungguh beriman kepadaku, akan aku ajari ilmu dari sisiku, kata Allah. Dari sisi Allah langsung. Iya, tanpa peran malaikat. Oh, tanpa perantara. Tanpa seperti dulu tanpa perantara Jibril kalau Nabi Tanpa, Muhammad. tanpa perantara guru lah kalau sekarang ini. Ya, berarti benar kayak berarti ya apa yang disabdakan Rasulullah itu yang diriwayatkan Abu Umamah kepada Abu Hurairah. Barang siapa yang hadis qudsi itu, kayak, insya Allah seperti itu. Barang siapa yang mempelajari ilmu benar-benar mempelajari ilmuku untuk rujuk kepadaku, kata Allah, maka aku berikan ilmu yang enggak pernah engkau lihat, yang enggak pernah engkau baca, yang enggak pernah engkau angan-angan. Itulah dunia berarti ya. Ya, ini waduh. Itu menurut Maka itu kita nggak boleh nyalakan yang orang. saya baca. Itu kita harus sampai tingkat situ kan begitu. Mau tahu orang itu tingkat situ kita nggak bisa nyalakan. Yang kita nggak tahu kan. Iya. Nah, Tapi kira-kira kebanyakan kan bagi orang-orang yang baru melangkah kepada syariat torekot, yang tertulis saja, yang tersirat saja, tidak mau kepada yang tersurut, itu mengatakan kalau nggak berguru, nggak ada gurunya, maka iblis, kata. Yang banyak seperti itu ya. Selama saya itulah melakukan jadi, perjalanan tadi gitu. pemahaman tadi nggak sampai tingkat situ maka dia itu mengatakan begitu. Itu kotoran hati dia, tandanya itu kotoran hati dia. Setiap yang keluar jelek daripada mulut dia itu kotoran hati. Dicontohkan begini loh, dicontohkan itu gelas kosong diisi air teh. Ketika dituang yang keluar ya teh. Iya kan? Diisi air kopi, ketika dituang ya keluar ya kopi. Apa isinya itu yang keluar. Itu juga hati manusia. Kalau emang hati itu kotor ya keluar yang kotor-kotor, yang jelek-jelek. Kalau hati itu baik, keluar yang baik-baik. Jadi alam itu gambarnya isi hati kita kalau. Isi di dalam hati ya. Ya. Kan Isi hati nggak bisa, seperti kakek pernah dulu bilang, isi hati nggak bisa. Tapi Johir ada tanda-tanda. Ambil gitu pengertiannya. Karena zaman sekarang ini kayak kalau kita melakukan toreko seperti yang sampean dauhkan seperti itu, kayak kebanyakan di sekitar kita itu kita terasa hina gitu loh, kayak di lingkungan masyarakat maksudnya. begini ya. Kebanyakan kayak yang terjadi, yang saya alami maksudnya. Ya, ini yang kakek alami, yang pernah kakek lihat kehidupannya itu. Ketika manusia itu ada ilmu laduninya, itu nggak terhina di muka bumi, karena itu bendanya Allah yang mahal sekali. Itu dimuliakan orang banyak. Iya kan? Itu tandanya di dalam dirinya itu ada ilmu laduni, itu tandanya. Iya kan? Kan itu Ya, ada maksudnya rasa yang kita rasakan. Semakin kita mengenal jalan menuju ridha Allah, maka semakin kita jauh kepada Allah. Yang saya rasakan seperti itu, kayak. kalau rasa emang Semakin mengenal maksudnya. kepada Allah itu ya kita hina. Karena Allah, benar-benar. Allah itu mulia ya kita hina. Maka kita kan mengatakan segala puji itu milik Allah, ya kan? Iya kan? Jadi kalau udah Iya, puji iya, miliknya Allah, kalau kita dihina, kok kita marah? Iya. Berarti kan kita itu hina kalau udah ngaku puji itu milik Allah. Makanya Iya. kalau dihina jangan Iya, maksud saya seperti ini ya. Nah. Semakin kita mengenal rujuk kepada takorruban ilallah, walaupun itikaf apa katanya lah, Iya. kita rujuk kepada suluk untuk menuju wusul kepada Allah, maka semakin secara akal lahiriah semakin dekat, maka itu secara batiniah kebalikannya, kayak. Iya, kita Semakin itu jauh, semakin mata Allah itu- apa-apanya kita gitu loh. di mata Allah kita hina. Yang betul itu. Merasa kita itu di mata Allah itu kita hina. Karena kita nggak ada apa-apanya itu di mata Allah itu. Jadi Itu orang Ada apa-apanya, kayak. Merasa ada apa-apanya kita. Iya, dibandingkan Saking agungnya Allah, yang maha sempurna Allah gitu, kayak. Cara menyifati saya seperti itu. Iya, karena kita Allah itu maha sempurna, maha luar biasa, maka kita tuh nggak ada apa-apa yang itu hina di mata Allah itu. Tapi di mata masyarakat kita dimuliakan oleh Allah itu. Di mata masyarakat dimuliakan oleh Allah itu. Di mata makhluknya Allah kita dimuliakan oleh Allah. Tapi di mata Allah Iya, kita benar, hina, benar. merasa hina kita di mata Allah. Itu sudah tingkat tinggi tasawufnya itu. Sudah hampir mendekati kun hijat, bukan tauhijat lagi. Tapi udah mendekati kun hijat itu. Udah bukan roh kudusi lagi, tapi udah menjadi roh rabani itu kan. Kalau udah arah ke situ perasaan kita itu. Nah, kita nggak bisa nyalakan orang kalau udah di situ itu. Kita hanya menonton. bukan ranah kepada kudus, bukan masuk ranah kepada kudus alal qadim, berarti qadim alal qadim berarti ya. Ya, itu udah arah ke situ itu.
bukan kudusia lagi itu. Hai Caas, ini mumpung ada kakek ini, alhamdulillah. Ini Kalau gitu barokah. kita nggak bisa marah ya, kayak kalau lalat itu sukanya bangke ya, itu aja. Ya itu kodratnya. Ada kodratnya ya kayak. Nggak mungkin kita suruh Pak sama makan madu dia. Itu lah orang yang tinggi ilmunya itu, tasawufnya berarti. Iya, yang madu ya tawon lah ya kan. Itu kalau bahasa orang udah jadi arwah, udah memasuki alam lakusa dia. Alam lakusa. Udah melewati alam jabarut, udah memasuki alam lakusa menuju alam lahud. Berarti awal-awal kita mempelajari pengalaman dari awal mempelajari fana alal bako itu menuju gerbang awal, berarti kayak saya menyifati seperti itu kayak awal daripada gerbang ya gitu kayak. Iya, anak kita menuju alam bako itu gerbang awalnya itu alam kudusia, kesucian. Karena kita nggak masuk alam sana kalau kita nggak sendiri ya. Kita udah masuk ke sana, jumpa pertama itu alam mulki. Mulki itu kalau kita duduk kita namanya mulkia, alam yang dunia yang nyata. Nanti kita dengarkan badan kita masuk alam mulki, alam dunia yang gaib. Baru kita tuh melewati alam barca, alam tahanan. Baru kita jumpa sama alam malakut. Itu kayak tingkatan alam malakut, alam jabarut, alam malakut, alam jabarut, terus alam baitul makmur. Yang saya pelajari hanya 3 alam itu kayak. Dari Cak Jiji terus Baitul Makmur kalau Baitul Makmur itu bukan alam. Itu ada di alam malakut. Kata-katanya aja. Ya, itu di antara alam malakut dengan alam jabarut itu, dan ada alam namanya surga zana. Itu di situ ada namanya alam Baitul Makmur. Nah, gitu situ itu. Di antara alam jabarut ke alam lahu ada alam lakusa. Di antara alam malakut dengan alam apa tadi? Alam mulki dengan alam malakut itu ada alam jahanam namanya neraka. Di antara alam mulki dengan alam mulkiyah dunia ada alam barjah itu. Ya kakek ini tinggal di mana kayak kalau saya boleh tahu sekarang ini masih Jawa Barat berarti? Utara di Medan. Jakarta Utara. Ya. Sukron Makmun, pondoknya Sukron Makmun, Bayai Sukron Makmun. Di Sumatera Utara lo Ceas. Oh Sumatera Utara berarti daerah daerahnya Bang As ini berarti. Iya, ini kakek As. Allah. Ya jauh Bang As, wong adik-adik kelas saya yang banyak itu di Jambi, terus di Bengkulu, terus di Sumatera Selatan banyak. Kakak kelas, adik-adik kelas itu. Oke. Ilmu itu nggak boleh dirahasiakan. Kapan-kapan kayak kalau ditakdirkan insya Allah mampir insya Allah. Ya, ilmu itu nggak boleh dirahasiakan karena ilmu itu miliknya Allah. Kayak ilmu benar kayak amanat nggak boleh. Nanti dipertanyakan, dipertanggungjawabkan. Punya ilmu aku kok dipakai sendiri gitu. Aku ini Tuhan kamu saja ya. Gitu kayak nanti kayak. Ya mudah-mudahan Bapak jadi orang yang lebih hebat lah. Kakak itu hanya nggak usah hebat kek, saya hebat nggak butuh saya. Karena udah dari bahasa tadi itu udah mudah-mudahan kakak saya menjadi takdirnya yang takdir yang akhirat gitu aja. Nanti saya kalau di neraka cari case Gusti gitu. Kakek jumpai nanti itu nggak ada nerakanya itu kalau kita buat di dunia ini. Jangan gitu ya, yang di bawah ini banyak ya, tappingan di bawah banyak ya, tetap ada aja ada neraka itu gitu. Jadi orang mengatakan neraka itu ada karena itu terhipnotis dengan suatu asas syariat. Jadi kalau kita nggak buat neraka, mana ada sana neraka. Allah sediakan karena kita buat neraka di dunia ini. Kan tergantung kita mau buat apa kita untuk di alam sana itu. Hasil karya kita harus kita apa? Inna nahnu nuhyil mauta itu ayatnya itu kan. Iya benar kan. Alhamdulillah nyambung. Alhamdulillah Caas nyambung. Ini gara-gara Caas ini. Jangan buat baku neraka di dunia ini, maka kita nggak masuk neraka itu loh. Jadi nggak perlu kita takut sama neraka. Kalau saya sama Caas ini seperti kucing sama tikus loh, anu Mbak. Ya, tapi Tom and Jerry kan bagus itu buat lucu. Tom and Jerry. Sama tikus. Kalau nggak seperti itu nanti nggak menjadi wasiun alim berarti.
Ya mudah-mudahan kita bertambah wawasannya itu untuk kebenaran, jangan untuk kemenangan, untuk kebenaran. Karena menang itu bakal ada tanding yang lebih besar lagi itu kalau udah kita menang. Menang satu kali ini akan tambah lagi yang lebih kuat nentang kita. Menang lagi akan datang lagi lebih kuat, lama-lama kita remak sendiri. Benar kek, benar. Kalau saya menyimpulkan bukan gitu kek. Apabila kita mengalami kemenangan dalam seluruh ranah makhluk ya, maka itu adalah bentuk dari awal daripada kekalahan yang sejati. Gitu kayak kalau saya menyikapi. Lama-lama kita remak dibuatnya. Gitu. Oke, kayak ini ada yang nanya kayak kalau bulan puasa makannya waktu kapan kayak? Tapi syariat kan udah ada ya. Nah, kok masih tanya lagi ini? Jadi tergantung bapak itu mau makan siang ya boleh, kalau bapak nggak puasa kan? Kan bulan puasa yang ditanyakan tadi kan? Iya kayak. Bukan kalau aku puasa Itu baru tadi. beda kan? Iya kayak. Itu bulan Itu puasa. tadi yang tanya yang di Malaysia tadi tuh kayak dia nanya gitu kan makan buah apa Mungkin belum tadi. tahu, oke. Dia tanya. Oke. Jadi Ada lagi? kalau kita itu puasa, makannya di waktu kapan kan gitu kan? Iya kayak. Tapi kalau bulan puasa ya tergantung yang apa. Kalau dia nggak puasa, siang ya boleh makan gitu kan? Betul kek. Pertanyaannya sudah di luar nalar itu. Tapi nggak apa-apa kek, asik gitu. Ada lagi nih kayak bagaimana perbaiki paham saya nggak pernah belajar banyak kayak, doakan saya cucu kakek perbaiki paham Pak. Jadi kalau memperoleh paham itu ikuti perintah Nabi Muhammad, tuntutlah ilmu dari aneh baik kilang lahat, itu ikuti aja, nanti berubah pahamnya itu. Jadi kalau nggak mau nuntut ilmu berarti tentang Nabi Muhammad itu, jangan ngaku-ngaku umatnya kan, malu kita itu. Ngaku umatnya kok tentang perintahnya kan itu. Itu. Ini izin mau tanya kayak. Ya. Ya silakan. Nah, kan dulu kan udah lama saya nggak ikut ngaji gitu kayak. Ya. Dulu waktu saya ikut ngaji, saya sadar diri saya itu gini loh kayak bisa ngontrol emosi, nggak sombong, nggak angku, masih sabar dihina orang pun. Ya udah biarin aja, nah, gitu kan. Jadi setelah saya sudah lama nggak ikut ngaji kayak, ya lebih kurang 6 tahun ya, 7 tahun gitu. Saya rasa saya itu sombong, angku, jadi saya sadar gitu kayak kalau buat kesalahan itu ada di dalam diri saya itu yang nentang, kenapa kamu gitu, itu salah gitu. Tapi sifat jelek itu dia terus meronta-ronta gitu, terus udah nggak apa-apa, masa kau dihina-hina gitu kau diamkan aja, nggak usah gitu lawan, gitu kayak. Tapi dalam hati kecil ini tetap ada yang nasehatin gitu kayak. Itu kebanyakan sekarang ini gitu, ikan. Itu kebanyakan makan hewan, makan ikan, makan daging lembu, kambing, kurang makan sayur, maka mudah emosi. Ya. Kambing itu dimakan dagingnya, zatnya tinggal di badan kita, ampasnya keluar. Maka sifat kambing nempel pada kita, karena zat kambing ada pada kita. Nanti lembu dimakan gitu juga. Jadi kalau sering makan hewan, ikan dah siapa itu pasti orangnya emosian itu. Nggak mau bagus. Ya, kalau makan sayur-sayuran itu mudah tunduk dia. Banyak makan sayur saja lah. Iya, makan sayur ya. Iya kayak dulu waktu masih ikut ngaji gitu kayak di Tanjung Berawang, saya bisa ngontrol emosi, diceritain orang pun, diceritain buruk pun tetap ya udah biarin aja, nggak usah dilawan gitu. Karena ikut ngaji lagi lah. Iya. Dan balik lagi. Niatnya gitu kayak memang. Jadi untuk karena terhalang itu kayak kerjaan yang sehari-hari gitu kayak bisa sih sebenarnya diusahakan 2 minggu sekali ataupun minggu sekali bisa lah kan peri libur gitu kayak. Maksudnya sarannya kayak kalau untuk saat ini dalam waktu dekat ini belum bisa ikut ngaji, amalan apa kayak yang bisa dilaksanakan supaya bisa ngontrol emosi gitu tadi kayak, maksudnya Ya pas aja kayak omong tadi. Kurangi makan ikan, perbanyak makan sayur, itu amalannya. iya kayak Ya. Kurangi makan daging, ikan, lembu, kambing, ayam,
itu dikurangi, perbanyak makan sayur, insya Allah emosi itu nggak naik. Maka orang-orang solid itu makan sayuran nggak pernah emosi itu. Itu amalannya. Kalau pakai bacaan nggak bisa itu. Kayak amalan pun dari zat yang kita makan itu emosi itu. Dari zat yang kita makan. Maka kita diharamkan makan babi itu, takut kita monyong aja tiap hari, nggak pernah tersenyum. Kita diharamkan makan anjing karena takut itu kita tuh sangka buruk aja. Sifat anjing kan sangka buruk aja. Kiai lewat nggung, maling lewat nggung kan itu. Iya. Maka diharamkan oleh kita makan anjing ataupun babi. Maka orang yang banyak makan ikan lembu daplek itu. Kalau orang-orang Timur Tengah sana yang banyak ikan makan kambing coba nengok perempuan pasti mbek aja gitu kan. Karena zatnya kambing tinggal di badan manusia, ampasnya dibuang pagi hari. Jadi sifatnya itu lengket pada diri kita. Maka banyak orang makan ikan kambing pasti ngembek aja itu. Kan jarang kambing bisa dipotong kan. Kebanyakan dipotong itu kan. Iya, kebanyakan yang dipotong yang jantan ya kayak. Ya, jadi bandotan ya Pak Saribun. Oke, gimana Pak Yuda, udah cukup? Waktu kita sabanan kok motong lembu sampai banyak kali ya kayak waktu itu kayak. Ya, maka dibilang mau sosat payah kali kan, disuruh masukkan sap pada sama makan kan payah kali, payah makan kan lembu itu. Terus sabanan itu kan payah kali diatur kan. Ada yang lari ke ujung puluh ekor ya kayak motong lembu waktu sabanan kemarin. Ya. Itu daging 2 ton lah itu yang dimakan sama orang itu. Maka kayak ngatur. Oke, kayak ini kayak ada yang nanya lagi kayak mau tanya kayak almarhum bapak saya di Toriko Nasabandi, tapi saya di Sataria Sahid kayak itu gimana kayak? Ya udah haknya masing-masing walinya kan udah selamat ya. Jadi nggak perlu kita diragukan lagi. Iya. Yang sedihnya itu kan yang nggak ada walinya itu. Siapa yang tanggung jawab tidak kewaliannya itu? Iya. Karena kadang-kadang orang itu nyembelihkan wali, nggak perlu pakai wali-wali Allah langsung saja. Kalau bisa kita sama Allah langsung, ngapain turun nabi di dunia ini? Sebagai perantara, wali. Perantaraan wasilah kan. Wasilah, gitu, ya. Jadi ambil contoh begini, kalau memang kita bisa sama Allah langsung itu bisa sah hukum yang kita buat, kita ambil perempuan cantik, kita akad nikah. Kalau perempuan tadi itu kita mengucapkan nikah di hadapan perempuan cantik itu, saksinya Allah Maha melihat, Maha mendengar, sah nggak nikahnya? Ya enggak lah kayak, karena enggak ada. Karena nggak ada walinya, walinya kan? Ya gitu. Maka orang tua kita udah ada walinya, ngapain tidak? Ya udah. Iya. Kalau orang tuanya nggak ada, harus kita tanggung jawab. Iya. Sebagai anak, gitu. Itulah apa tadi itu. Itulah yang tanya. Ya. Oke, mungkin Pak Yuda ada yang mau disambung pertanyaannya. Udah jam berapa nih? Nggak ada ya? Ada Pak, mau nyimak dulu aja. Tutup aja apa gimana? Tutup. Ya udah jam 12:30. Iya. Nanti apa? Puasanya enggak? Iya. Oke. Bapak Ibu dan teman-teman, jadi kita live streamingnya cukup sampai di sini aja ya, karena kita juga mau puasa besok, takutnya nanti kesiangan, dan juga saudara-saudara kita yang lain juga di sini lagi ada melaksanakan amalannya. Oke, kita ucapkan terima kasih banyak ya Kak. Ya. Atas wejangan, nasihatnya, dan siraman pencerahannya tentang apa tadi yang sudah kita dengarkan tentang kehidupan ya. Oke, baiklah Bapak Ibu dan teman-teman, terima kasih atas dukungannya. Dan terima kasih setelah menonton. Jangan lupa di like terus, di tap layar, di share, posting ulang, dan dikabarkan sama kawan-kawan kita. Mana tahu ada kawan-kawan kita yang ingin ngobrol langsung atau nanya langsung ke Kakek Mali. Jadi disinilah kesempatannya, karena kan yang jauh-jauh kan bisa ketemu sama Kakek Mali itu kan sangat langka ya, hanya cuman sekali setahun, apalagi seperti saudara kita yang di luar negara, khususnya di Asia Tenggara, seperti di Brunei Darussalam, di Myanmar, di Arab,
Di luar negara lain itu kan hanya sekali setahun mereka bisa datang kemari. Jadi inilah kesempatan dan peluangnya. Oke, Bapak Ibu dan teman-teman dan kawan-kawan saya, terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah berakhir lagi.